Bagaimana cara untuk mengetahui data itu berdistribusi normal atau tidak? Tentu Pak Wawan sudah menyampaikan hal tersebut, gitu ya. Kita ada uji Smirnov dan ada uji Shapiro-Wilk untuk kemudian menentukan apakah data yang kita miliki itu memiliki distribusi normal ataupun tidak normal, gitu ya. Maka teman-teman kemarin sudah running SPSS untuk mengetahui apakah sebuah data itu memiliki distribusi normal atau tidak normal. Ya, oke. Kemudian hari ini kita akan mempraktikkan sesuai dengan praktikum t-test dependent dan t-test independent. Datanya sudah saya kirimkan ke teman-teman semua. Mohon bisa dibuka di laptopnya masing-masing untuk data yang dependent terlebih dahulu, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan t-test dependent, ya? Jadi ini hanya review saja. Barangkali teman-teman sudah pernah disampaikan terkait dengan hal ini, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan t-test dependent atau t-test yang berpasangan adalah t-test yang digunakan untuk pendekatan statistik untuk pengukuran pada responden yang sama. Sama dalam artian, teman-teman, contohnya kalau misalnya kita melakukan penelitian, melakukan intervensi pada populasi, pada sampel, atau pada orang tertentu, maka biasanya sebelum dilakukan intervensi, diukur terlebih dahulu ya variabel yang ingin diukur. Kemudian nanti dilakukan intervensi, ya. Kemudian setelah intervensi itu diukur kembali ya variabel yang ingin diketahui atau diukur. Contoh, ketika kita ingin melakukan ingin mengetahui apakah ada efektivitas pendidikan kesehatan pada tingkat pengetahuan pasien, misal. Maka teman-teman sebelum melakukan pendidikan kesehatan, ada pretest terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pendidikan kesehatan. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, maka dilakukan post-test. Kemudian dibandingkan tuh nilai post-test dan nilai pretestnya dibandingkan apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Kalau kemudian signifikan, maka kesimpulannya pendidikan kesehatan yang dilakukan itu mempengaruhi pengetahuan dari eh, sampel yang kemudian kita lakukan intervensi tadi. Gitu ya. Jadi datanya data yang didapatkan dari satu sampel atau satu kelompok atau grup yang masing-masing nanti akan diukur pre dan post. Pre dan post itu kemudian kita bandingkan. Nah, kalau yang independen itu ya, kalau yang independen itu teman-teman nanti akan melakukan intervensi pada satu kelompok, kemudian kelompok yang lain itu tidak dilakukan intervensi atau intervensinya berbeda, gitu ya. Jadi contohnya teman-teman tadi efektivitas pengetahuan, efektivitas pendidikan kesehatan pada pengetahuan, gitu ya. Maka teman-teman nanti satu kelompok A itu diberi pendidikan kesehatan, kelompok B itu tidak diberi pendidikan kesehatan. Kemudian diukur terkait dengan pengetahuannya. Kelompok A diukur, kelompok B diukur. Maka data atau pendekatan statistik yang akan digunakan adalah pendekatan independent t-test. Karena data yang kita dapatkan itu berasal dari dua kelompok yang tadi berbeda. Ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Kalau yang dependent test itu tadi ada pre dan ada post pada kelompok yang sama. Gitu ya, clear ya? Mbak Sri Purnama, clear ya? Apa yang saya sampaikan ya, bisa ditangkap ya? Mas Aldi, halo. Oke, saya Bisa, akhiri dulu Bapak. ya.
Baik, untuk tes berpasangan atau tes dependent tadi ya. Nah, ini datanya, monggo teman-teman bisa membuka data di laptopnya masing-masing. Kita disajikan di layar ini ada data skor gitu ya. Skor yang pertama dan skor yang kedua ya. Skor apakah itu? Nah, ini di dalam labelnya saya kira sudah ada ya, nilai sebelum pendidikan kesehatan dan nilai setelah pendidikan kesehatan. Tadi saya menyampaikan kalau dependency test atau tes berpasangan itu datanya didapatkan dari hasil pengukuran pre dan hasil pengukuran post, pre-test dan post-test. Kemudian itulah yang akan kemudian kita bandingkan dengan pendekatan statistik parametris, yaitu tes berpasangan. Nah, syaratnya tadi adalah data itu bersifat numerik. Ya, ini semuanya angka. Angka ini adalah menunjukkan skor pengetahuan dari sampel atau responden yang kita berikan kuesioner. Ya. Kemudian skor yang kedua adalah post testnya. Ya, jadi kuesionernya sama. Kita berikan kembali setelah dilakukan intervensi. Dalam hal ini intervensinya adalah terkait dengan tadi pendidikan kesehatan. Maka untuk mengetahui apakah intervensi itu bermakna atau memiliki pengaruh pada sampel yang kemudian kita berikan intervensi tadi, maka kemudian kita lakukan uji atau analisis dengan menggunakan tes berpasangan. Ya. Nah, syaratnya tadi adalah numerik, yang kedua adalah berdistribusi normal. Nah, saya tidak akan mengulang lagi untuk apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Running SPSS-nya, saya kira Pak Wawan sudah memberikan di praktikum sebelumnya, gitu ya. Nah, data ini sudah saya tes, ya, sudah beberapa kali kita tes data ini berdistribusi normal. Oke, jadi syaratnya sudah terpenuhi, gitu ya. Data ini adalah data numerik, kemudian datanya berdistribusi normal, maka kemudian kita bisa melanjutkan untuk melakukan analisis apakah ada pengaruh tadi, atau apakah pendidikan kesehatan itu efektif untuk meningkatkan pengetahuan dari responden, ya, responden kita. Nah, responden itu nanti tentu ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Nah, itu nanti di metodologi akan dipelajari. Nah, untuk melakukan running SPSS, karena kita praktikum gitu ya, maka teman-teman nanti bisa klik analyze di sini. Terlihat Mbak ini di sini yang saya Nggih, klik. Bapak. Oke, Terlihat, Bapak. kemudian dengan teman-teman semua pilih ke yang compare min, gitu ya, compare. Kenapa kemudian compare? Karena tadi mengkomparasikan atau membandingkan antara nilai skor sebelum dan nilai skor atau nilai yang didapatkan oleh tadi responden itu setelah. Jadi sebelum dan setelah dibandingkan, gitu ya. Kemudian dengan pilih di pirate sample test. Terlihat ya Mbak Eni ya dan teman-teman ya. Ini yang saya Nggih, sorot. Bapak. Kemudian dengan klik itu, kemudian akan muncul plot. Oke, plotnya muncul kah? Muncul, Bapak. Di laptopnya pasti muncul ini plot ini ya. Yang saya goyang ini ya, muncul ya Mbak Eni ya. Oke, itu nanti teman-teman tinggal pilih sebelum kemudian dimasukkan ke variabel pertama. Kemudian setelah Pencast dimasukkan ke variabel kedua. Sampai di sini ya, clear ya. Nggih, Bapak. Oke, kemudian di option itu diklik. Nah, di option itu pasti akan muncul confidence interval. Gitu ya, muncul ya.
Nggih, Bapak muncul. Ya, 95%. Confident interval 95%. Oke, jadi kalau confident intervalnya 95%, ya, maka kemudian tingkat kesalahannya itu berarti 5%. Nah, kalau kesalahannya 5%, maka nanti p-value atau hasil dari kita melakukan running SPSS ini dibandingkan dengan 0,05. 0,05 itu kan sama dengan 5%. Jadi tingkat kesalahannya 5%, Nah, tingkat kepercayaan 95%. Oke, clear ya? Biarkan saja Clear, 9. Bapak. Oke, kemudian kita kembali ke plot yang awal tadi, ya ini. Ini ya. Kemudian jenengan tinggal klik OK. Oke. Nah, nanti akan muncul hasil dari SPSS yang kita lakukan. Muncul ya hasilnya ya. Muncul, Bapak. muncul Pak. Kemudian inilah yang kemudian menjadi hasil dari analisis dengan menggunakan SPSS tadi. Jadi tadi kalau kita contohkan, apakah pendidikan kesehatan mempengaruhi tingkat pengetahuan pada bla 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 gitu ya. Nanti judulnya teman-teman kalau misalnya ada yang judulnya efektivitas atau judulnya pengaruh itu nanti pasti membandingkan. Tapi kalau judulnya hubungan itu pasti mengkorelasikan atau menghubungkan tadi, gitu ya. Jadi kalau judulnya yang dibuat oleh teman-teman di dalam metodologi atau skripsi itu judulnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat kepatuhan, itu pendekatan statistiknya ya pendekatan korelatif gitu ya, bukan pendekatan komparatif. Kalau yang saat ini kita diskusikan, ini adalah pendekatan komparatif atau pendekatan membandingkan, bukan menghubungkan. Oke, clear ya sampai situ. Nah, kita membandingkan antara tadi pre dan post, data pre dan data post, ya, post test tadi ya. Nah, di sini sudah dimunculkan nilai sebelum pendidikan kesehatan dan nilai setelah pendidikan kesehatan pada kelompok yang sama tadi ya. Ini jumlahnya 63 orang. Kemudian nanti post testnya juga jumlahnya 63 orang gitu ya. Nah, kemudian yang dilihat mana? Yang dilihat adalah yang kotak paling akhir, gitu ya. Jadi di sini ada signifikansinya ada 0,007. Maka tadi kan tingkat kepercayaannya 95%. Maka kita bandingkan dengan 5% tingkat kesalahannya. Ya, sehingga apakah 0,007 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Kalau 0,007 itu lebih kecil dari 0,05, maka dianggap signifikan, mempengaruhi atau efektif, gitu ya. Jadi pendidikan kesehatan efektif untuk meningkatkan misalnya pengetahuan, ya. Tetapi kalau ternyata di sini itu lebih besar daripada 0,05, karena standar yang kita gunakan tadi, tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat kesalahannya itu 0,05%, gitu ya. Jadi kalau di sini lebih dari 0,05, maka di sini dinyatakan tidak signifikan, gitu ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Belum, Bapak. Ya, clear ya untuk langkah-langkahnya, oke ya. Oke, Clear, jadi Bapak. langkahnya itu nanti teman-teman semua
langkah-langkahnya itu pertama, pastikan data itu adalah data berupa angka, numerik, gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan pastikan bahwa itu berdistribusi normal. Ya, jadi nanti di UTS itu akan begitu. Saya akan berikan data, data itu nanti harus diuji dengan uji apa? T-test dependent atau T-test independent, gitu ya. Jadi, pendekatan dependent T-test atau T-test berpasangan. Oke, datanya ada, kemudian jenengan nanti harus melakukan tes normalitas data dulu. Oke, kalau dinyatakan dari hasil uji normalitas data itu teman-teman ternyata menemukan, menghasilkan datanya berdistribusi normal, maka jenengan bisa lanjut untuk melakukan T-test dependent. Tetapi kalau kemudian data itu tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilanjutkan untuk T-test dependent. Oke, gitu ya. Jadi di dalam soal UTS nanti akan muncul soal. Nah, soal itu harus ditelaah apakah ini menggunakan T-test independent atau menggunakan T-test dependent. Sekali lagi, kalau sudah memutuskan ini menggunakan T-test dependent, maka jenengan harus melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Kalau data itu terdistribusi normal dari hasil uji normality data, maka jenengan bisa lanjutkan ke T-test dependent. Tapi kalau tidak berdistribusi normal berdasarkan T-test tadi, berdasarkan uji normality data, maka tidak bisa dilanjutkan ke T-test dependent dan T-test independent, ya, nanti tergantung soal. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bapak. Belum, Clear. Bapak. Jadi sekali lagi nanti soalnya akan modelnya seperti itu, dan di UTS nanti dikerjakan masing-masing di rumahnya masing-masing, ya, take home, ya, jadi tidak dikerjakan di kampus, gitu ya. Oke, kemudian tadi terkait dengan uji T-test dependent itu hanya seperti itu, gitu ya. Tetapi teman-teman harus bisa menganalisis, gitu ya, kenapa kemudian alasan saya menggunakan T-test dependent, ya. Kenapa data ini harus digunakan T-test dependent? Ya, jadi kenapa data ini tidak digunakan T-test independent, gitu ya. Jadi nanti soalnya ada beberapa soal yang kemudian soal itu harus ditelaah oleh teman-teman semua, apakah uji yang tepat untuk apa namanya data yang nantinya akan ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu T-test independent. Ya, kalau tadi T-test dependent itu adalah digunakan untuk data yang didapatkan dari pre dibandingkan dengan post, gitu ya, pretest dibandingkan dengan post-test, maka pendekatan independent T-test atau T-test tidak berpasangan itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berbeda. Misalnya kelas A dibandingkan dengan kelas B, gitu ya. Dari kelas A diberikan intervensi, misalnya pendidikan kesehatan, kelas B
tidak diberi intervensi apa-apa, tetapi kedua kelompok itu, kelas A dan kelas B, diberikan kuesioner yang sama, diukur pengetahuannya, gitu ya. Mana yang lebih tinggi, yang diberi pendidikan kesehatan atau yang tidak diberi pendidikan kesehatan. Untuk mengetahui signifikan atau tidak, kan kita membandingkan antara dua kelompok tersebut. Ya. Oke, silakan dibuka dulu untuk dites independen. Kan di PC kelasnya, di situ ada skor, gitu ya. Nah, skor ini merupakan skor yang kemudian didapatkan dari dua kelompok yang berbeda. Kemudian di sini ada kelas. Anggaplah ada kelas 1 di sini, kemudian ada kelas 2, gitu ya. Kita lihat deskriptifnya itu di variable view. Nah, di sini skor itu adalah skor ansietas atau kecemasan. Kemudian kelas itu adalah kelompok, gitu ya. Kelompok kelas di UNISA. Tadi saya menyampaikan misalnya kelas apa? Kelas di UNISA, kelas H dan kelas I sepertinya ini. Ya, kelas H dan kelas I. Ya, jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok H dan kelompok I, gitu ya. Kelompok H itu di coding dengan angka 1, kelompok I itu di coding dengan angka 2. Ya. Nah, ini tadi ada dua kelompok, yang kemudian kelompok itu diukur terkait dengan skor kecemasannya, gitu ya. Anggap saja bahwa kelompok pertama atau kelompok H yang kita coding dengan angka 1 itu diberi intervensi yoga misal. Tetapi untuk kelompok 2 atau kelompok I yang kita kode dengan angka 2 di sini itu tidak diberi intervensi apa-apa, gitu ya. Kita ingin mengetahui efektivitas yoga terhadap kecemasan dari mahasiswa, misalnya begitu. Jadi apakah yoga itu dapat menurunkan kecemasan pada mahasiswa? Misalnya begitu penelitiannya. Nah, kemudian diberi intervensi tuh si kelas H, kemudian kelas I itu tidak diberikan intervensi yoga. Maka setelah itu kelas H diukur kecemasannya dan kelas I diukur kecemasannya. Dan didapatkan skor sebagai berikut ini, gitu ya. Ada skor yang kemudian kita tampilkan di dalam data dan ternyata ada respondennya sekitar 250, gitu ya. Ada totalnya 250 yang tergabung dalam kelompok H dan kelompok I. Nah, untuk melakukan analisis apakah tadi terapi yoga itu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kecemasan atau tidak, maka kita bandingkan antara kelompok yang diberi intervensi dengan kelompok yang tidak diberi intervensi dengan data yang sudah kita tampilkan. Ya. Nah, bagaimana untuk menganalisisnya? Maka tadi syarat dan ketentuannya tetap berlaku, yaitu skornya harus skor yang kemudian numerik, gitu ya, skalanya. Kemudian yang kedua, data itu harus berdistribusi normal berdasarkan hasil analisis tes normality data. Ya. Nah, kemudian setelah syarat itu terpenuhi, ya, maka kemudian dengan klik analyze, ya, analyze terlihat Mbak
Aini, Mbak Aini? Terlihat, Bapak. Oke, kemudian di sini ada compare mean sama tadi ya. Kemudian jenengan pilih kalau tadi pirate sample di tes, maka sekarang pilih yang independent sample di tes. Oke, di sini clear ya. Clear, Bapak. Oke, kemudian tinggal diklik akan muncul plot yang sama tadi. Saya tampilkan. Oke, ini plot ini muncul ya, Mbak Aini dan teman-teman ya. Yang saya ini Iya, gerakkan ini. muncul, Bapak. Kemudian skor ansietasnya dipindah ke test variable, kemudian kelas atau kelompok itu tadi dikirim ke grup variabel. Nah, kemudian ada define group di sini ya. Define group ya mendefinisikan grup. Define group, kemudian pilih ya, diklik saja di situ ada klik gitu ya. Maka kemudian jenengan akan ada di plot yang selanjutnya itu ini. Ini ya yang saya gerakkan ya. Nah, grup satu diberi angka 1 saja, grup 2 diberi angka 2. Kemudian continue. Ini clear ya, Mbak ya? Clear, Bapak. Oke, continue. Kemudian jenengan akan kembali lagi ke plot yang sebelumnya. Ini. Oke, ini ya. Nah, kita tadi sudah mengklik beberapa hal, ya, sudah kita pindahkan. Kemudian nanti di sini option itu sama, nanti akan muncul 95%. Artinya tingkat kepercayaan kita adalah 95%, tingkat kesalahannya 5%. Sehingga nanti p-value yang kita hasilkan dari running SPSS itu dibandingkan dengan 0,05. Ya, kalau kemudian lebih kecil maka disampaikan signifikan. Kalau lebih besar dari 0,05 maka tidak signifikan. Ya, oke. Kemudian jangan klik OK di dalam plot yang ini. Klik OK nanti akan muncul result atau hasil dari running SPSS. Ada yang sudah muncul? Muncul Sudah, ya? Bapak. Oke. Sudah, Bapak. Nah, ini ada skor ansietas kelas H dan kelas I. Karena kita tadi kelas H misalnya diberi intervensi yoga, kelas B tidak diberi intervensi apapun, dan kita ingin membandingkan tingkat kecemasannya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di sini ada kelas H 147 responden, kelas I ada 103 responden. Kalau yang pertama tadi itu akan sama ya, pre-post 63 responden, postnya juga 63 responden ya. Tapi kalau yang di sini bisa jadi berbeda. Jumlah kelas A dengan jumlah kelas B ya di semester 5 ini kan juga berbeda ya. Tapi kalaupun sama juga tidak apa-apa gitu ya. Ini juga berbeda juga tidak apa-apa sepanjang tidak terlalu jomplang gitu ya, tidak terlalu banyak sekali perbedaannya. Kemudian yang kita lihat adalah yang kotak ini ya, yang besar ini. Nah, di sini ada dua signifikan gitu ya. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kebetulan ini sama 0,000, 0,000. Di beberapa kasus ini ada yang 0,000 misalnya, di sini ada yang 0,7 misalnya. Kan berbeda gitu ya. Kemudian mana yang kita pilih ya? Yang kita pilih adalah kita lihat Levin test terlebih dahulu. Levin test itu untuk menentukan apakah varian itu sama atau tidak sama. Ya, jadi untuk mengetahui variannya sama atau tidak sama, maka dengan di sini ada signifikansinya, gitu ya. Nah, signifikansi ini ya juga dibandingkan dengan 0,05. Kalau di sini lebih kecil daripada 0,05, maka variannya nih ya equal varian sum. Jadi variannya dianggap sama. Tapi kalau di sini lebih dari 0,05,
maka variannya dianggap tidak sama. Maka kalau variannya dianggap sama ini, maka jenengan pilih yang atas ini, ya. Clear ya, Mbak? Halo? Oke, Bapak. Oke. Kalau kemudian equal variannya not assume, ya, maka kemudian jenengan pilih yang bawah, ya. Jadi nanti di dalam soal UTS itu juga akan menentukan mana yang kemudian dipakai untuk diinterpretasikan hasilnya, ya, yang atas atau yang bawah ini. Untuk memilih kedua ini, mana yang kemudian kita tulis di dalam hasil penelitian, di dalam skripsi misalnya, maka kemudian kita harus lihat Levin testnya ini. Kalau ini lebih kecil daripada 0,05, maka equal variannya dianggap sama. Kemudian dengan pilih yang atas. Kalau kemudian equal variannya tidak sama, maka dengan pilih yang bawah ini. Ya, jadi begitu. Jadi t-test dependent tadi untuk mengukur, membandingkan pretest dan post-test. Kelompoknya sama. Kalau yang t-test independent itu untuk mengukur atau membandingkan antara kelompok yang diberi intervensi versus kelompok yang tidak diberi intervensi. Ya, untuk mengetahui tadi ini mana yang kita pilih karena hasil dari independent test akan seperti ini, ya seperti kotak ini, maka mana yang kita pilih itu adalah tergantung dari Levin testnya, variannya, ya. Ini. Jadi kalau ini lebih kecil daripada 0,05 maka kita pilih yang di atas. Kalau ini lebih besar daripada 0,05 maka kita pilih yang di bawah, ya, yang not equal. Gitu ya. Jadi itu ya mudah ya untuk melakukan planning SPSS menggunakan t-test dependent dan t-test independent. Ya, jangan nanti kebalik-balik ya terkait dengan pendekatan atau penggunaan t-test dependent dan t-test independent. Jangan sampai terbalik, t-test independent itu untuk dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok yang berbeda. Benar ya? Kalau untuk t-test dependent, ya itu untuk kelompok yang kemudian diukur pre dan post. Gitu ya. Apakah kedua-duanya bisa dipakai dalam satu penelitian? Bisa, gitu ya. Kalau teman-teman misalnya ingin mengetahui eh, teman-teman melakukan penelitian dengan dua kelompok, yang satu kelompok diberi intervensi, satu kelompok tidak diberi intervensi, tetapi sebelum intervensi dilakukan pretest dulu, kan juga bisa. Ya, untuk kelompok yang tidak diberi intervensi dilakukan pretest juga. Nah, setelah dilakukan intervensi di post test. Kemudian kelompok kontrol juga di post test. Nah, kemudian bisa dianalisis pretest post testnya pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Jadi dua-duanya akan dapat. Kemudian setelah dilakukan dependent test tadi, maka kemudian dengan ingin mengetahui sebetulnya ada beda nggak sih antara kelompok yang diintervensi dengan kelompok yang tidak diintervensi. Maka dengan bisa menggunakan itu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Dipersilahkan. Belum ada, Bapak. Oke, ini zoom-nya bentar lagi out ini kayaknya.